Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat pioner semua, bertemu kembali di channel Ublek-Ublek TV Info. Kita ketahui teman-teman, banyak sekali ya komentar, laporan ataupun DM kepada saya bahwa ada beberapa pioner ya, mungkin kebanyakan juga. Yang pertama, mereka sampai hari ini tidak KYC ya. Dan kemudian ada juga yang KYC tetapi koinnya belum migrasi. Dan kemudian juga ada ya teman-teman yang baru saja ikut menambang itu cepat KYC. Nah, jadi teman-teman, banyak sekali permasalahan yang terjadi di Finerwalk ini pastinya menjadi pemikiran ya bagi sebagian pioner. Kenapa mereka belum seberuntung orang-orang yang lain? Nah, jadi teman-teman, sejak mainnet tertutup atau in-closed mainnet, secara bertahap koin Pi akan dimigrasikan ke wallet atau ke dompet Pi. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum mendapat slot KYC ya, mungkin ya pada saat ini ya ada sebuah antrian ya, antrian ataupun sebuah urutan yang mana Anda ya, yang pertama harus diundang KYC oleh orang yang mengundang Anda ya. Mungkin bukalah akun Pi-nya, kemudian Anda minta undang KYC, dan kemudian ketika belum juga KYC maka Anda melakukan pengisian di portal KYC. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, sudah KYC tetapi belum migrasi koinnya. Nah, jadi pengguna Finerwalk yang telah menyelesaikan 7 langkah ya daftar periksa mainnet tetapi telah menunggu 7 hari atau lebih migrasi pada mainnet mereka belum juga koinnya migrasi. Nah, jadi ini terdapat ya beberapa alasan yang mungkin menunda migrasi tersebut. Yang pertama, pemeriksaan dilakukan untuk memverifikasi bahwa pioner telah mengkonfirmasi dompet untuk migrasi yang tidak dikonfirmasi 3 langkah oleh pioner lain. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya ya teman-teman, ini core team itu menunda migrasi otomatis saldo besar ya. Berarti saldo yang mungkin banyak, teman-teman banyak sekali yang koinnya, yaitu ada penundaan. Dan akan mentransfer saldo ini secara manual untuk alasan keamanan. Karena banyak sekali sekarang hacker-hacker yang mencuri koin kita. Ketika koin kita banyak teman-teman ya, beberapa teman saya itu ada yang hilang koinnya 2000, 10%-nya hilang, kemudian ada yang dikunci hanya 2 minggu, kemudian koinnya juga semua masuk ke dalam kemudian hilang. Nah, saya tidak tahu yang mencuri itu siapa ya. Kemudian juga teman-teman ya, pioner dapat menggunakan alamat dompet yang dikonfirmasi oleh pioner lain, maka transfer akan diblokir hingga pioner mengkonfirmasikan hanya dompet yang telah mereka konfirmasi. Nah, artinya ketika memang sudah checklist ya, checklist mainnet semuanya yang 7 langkah itu, maka jangan sampai ya melakukan kesalahan memasukkan dompet lain seperti itu teman-teman. Nah, kadang-kadang ini banyak yang tidak sama gitu ya, tidak sama. Artinya dompet yang tertera di 7 langkah checklist mainnet itu tidak sama ketika membuat dompet. Nah, kemudian ada pemeriksaan tambahan sebelum transfer mainnet bahkan setelah semua ya item di checklist diperiksa, termasuk pemeriksaan sanksi tambahan dan revaluasi status KYC. Dan kemudian yang kelima teman-teman, jika saldo transfer akun lebih rendah dari saldo minimum yang disyaratkan oleh blockchain, migrasi akan dihentikan sementara. Nah, jadi jelas kalau saldo transfer ya itu lebih rendah dari saldo minimum, ini akan dihentikan. Nah, makanya itu lama teman-teman ya, makanya lama punya Anda semuanya yang hari ini sudah checklist mainnet ya, sudah KYC, kemudian lama untuk masuk dompet, permasalahan-permasalahan ini teman-teman ya, permasalahan-permasalahan ini. Nah, jadi jika perintis ya atau pioner diidentifikasi melalui pemeriksaan seperti itu, perlu ditinjau atau ya lebih lanjut sebelum migrasi. Nah, artinya semua core team yang memastikan kalau kita ini bisa migrasi atau tidak teman-teman. Jadi jangan kesal
akan ada peninjauan-peninjauan yang berlaku ketika Anda harus lulus KYC. Makanya sampai hari ini sudah 13 juta ya slot KYC itu diluncurkan, tetapi masih hanya 1,9 miliar yaitu koin yang sudah migrasi, dan 1,4 miliar itu koin yang tertutup. Jadi sekitar ada 3 miliar lebih koin yang masih tertutup dari penguncian 3 tahun 10% sampai dengan 50% tersebut. Nah, intinya itu sudah cukup banyak teman-teman. Kalau misalnya koin 100 miliar, berarti 10%-nya itu adalah 10 miliar. Maka akan terjadi open mainnet. Nah, seperti itu. Maka Core Team meninjau kasus ini dan akan memperbaharui statusnya agar konsisten ya dengan hasil pemeriksaan tambahan ini, atau melepaskan migrasi setelah peninjauan selesai. Nah, ingat teman-teman ya. Jadi sudah jelas ya, isinya itu jelas ya, sudah 3 miliar koin. Nah, ini artinya sebentar lagi lah gitu ya kalau misal KYC-nya sudah selesai semua. Nah, mudah-mudahan bagi Anda yang belum migrasi koin ya, kemudian bagi Anda juga yang belum KYC ya, kita doakan sama-sama KYC itu terus berlaku dan berlangsung teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini informasinya bermanfaat buat Anda semuanya, dan tetap semangat teman-teman. Terima kasih.